Yang selanjutnya adalah uji tanda. Ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Jadi apakah ada perbedaan kayak yang awal tadi, perbedaan antara dua sampel yang berkorelasi. Jadi apakah ada hubungan bila datanya ini berbentuk data ordinal. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tes McNamara test tadi itu adalah untuk menguji yang data bersifat nominal. Kalau yang uji tanda ini adalah yang bersifat datanya adalah data ordinal. Seperti itu. Nah, ini langsung saja saya contohkan di contoh sampel. Nah, suatu perusahaan ingin mengetahui adanya kenaikan uang insentif terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, dalam penelitian ini dipilih 20 pegawai beserta istrinya secara random. Jadi terdapat 20 pasang suami istri yang masing-masing suami dan istri diberi angket untuk isi dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Jadi yang kalau awal tadi yang terkait McNamara test, dia pertanyaannya adalah datanya bersifat data nominal. Jadi dari yang iya menjadi tidak berapa, dari yang membeli menjadi yang tidak membeli, nah kan ada dua pilihan. Nah itu dia ya contohnya iya tidak, membeli tidak, kemudian hitam putih, itu adalah data nominal. Nah kalau yang data ordinal itu bertingkat, jadi ada nilai 1, misalkan 1 sampai 5. 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 sedang, 4 puas, kemudian 5 sangat tidak puas. Nah seperti itu. Ini bisa contohnya bisa 1 sama dengan 10 juga bisa. Nah, tapi kan itu tetap saja bertingkat. Jadi 1 dari range yang sangat tidak sejahtera menjadi 10, paling tinggi 10 adalah berarti sangat sejahtera. Nah, itu ada tingkatan 1 sampai 10. Itu adalah data isiannya dari yang responden isi. Nah, ini bisa dibandingkan, jadi dua keadaan, yang mana sebelum adanya insentif dan setelah adanya kenaikan insentif. Itu apakah ada perubahan atau tidak. Nah, itu kita mengukur dengan uji tanda ini. Nah, nanti ada satu lagi yang analisisnya itu dia Wilcoxon. Ini dia Wilcoxon match pair test. Berbeda dengan uji tanda. Kalau uji tanda dia itu hanya mengukur ini saja, tandanya saja, tandanya negatif atau tandanya positif. Gitu saja. Nah, kalau Wilcoxon nanti di sesi selanjutnya akan saya bahas, itu dia mengukur selain tanda juga mengukur besarannya. Dari contoh kasus itu tadi, kemudian bisa kita buat judul penelitiannya adalah pengaruh kenaikan insentif terhadap kesejahteraan karyawan atau perbedaan kesejahteraan karyawan sebelum dan sesudah adanya kenaikan insentif. Nah, itu. Variabelnya adalah kenaikan insentif sebagai variabel independen. Kesejahteraan karyawan adalah sebagai variabel dependennya. Jadi kenaikan insentif itu sebagai yang mempengaruhi dan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, yaitu kesejahteraan karyawan. Nah, kemudian rumusan masalah, adakah pengaruh kenaikan insentif terhadap kesejahteraan karyawan? Ukuran sampelnya ini contohnya adalah 20 pasang suami istri. Kemudian desain penelitiannya adalah ini. Pengukuran tingkat kesejahteraan 20 pasang suami istri ini sebelum adanya kenaikan insentif, kemudian adanya insentif, ini pengukuran lagi berapa tingkat kenaikannya, kemudian diukur, kemudian bisa menyimpulkan tingkat kesejahteraannya berapa. Jadi tingkat kesejahteraan sebelum adanya insentif diwawancarai,
Kemudian setelah adanya kenaikan insentif juga diwawancarai. Seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah penelitiannya adalah seperti ini. Nah, itu tadi ya. Kemudian tempat penelitiannya adalah perusahaan tertentu karena karyawan-karyawan. Kemudian hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan, intinya itu. HA1 atau HA terdapat pengaruh positif dan signifikan kenaikan itu terhadap kesejahteraan keluarga. Nah, selanjutnya kriteria pengujian hipotesis adalah H0 diterima bila nilai C-square hitungnya itu lebih kecil daripada nilai C-square tabelnya. Itu kalau H0-nya diterima. Nah, kemudian kita coba lihat di hasil wawancaranya. Itu hasilnya seperti ini. Datanya itu ada data dari istri, juga ada data dari suami. Nah, sebelum adanya kenaikan insentif, itu tingkat kesejahteraannya diberi nilai 2. Itu tadi yang nilai kategori 1 sampai nilai 10 untuk tingkatan kesejahteraan. Itu versi mereka seperti itu. Jadi versi si istri sebelum adanya kenaikan insentif itu 2. Kemudian sesudah adanya kenaikan insentif, kesejahteraannya meningkat menjadi 4. Nah, bedanya adalah dari 2 ke 4 adalah 2 bedanya. Dan seterusnya. Kemudian yang suami juga seperti itu, ditanya sebelum adanya kenaikan insentif sama sesudah adanya kenaikan insentif. Yang semulanya kesejahteraannya 1 menjadi 6. Jadi adanya perbedaannya menjadi 5. Ada 5 tingkat. Naiknya 5 tingkat. Nah, setelah mengetahui itu semuanya ini dari 20 responden, kemudian kita menghitung menetapkan rankingnya, ranking perubahan ini. Dari perubahan ini kita ranking. Nah, ternyata 5 itu paling besar perubahannya, ranking 1, 2 dan seterusnya. Dan ini yang suami juga kita ranking. Itu adalah cara manualnya. Sebenarnya ini ada cara yang lebih cepat, menggunakan SPSS bisa, atau CASP atau yang lainnya bisa. Itu nanti ada di praktikum. Tapi nanti di perkuliahan teman-teman harus paham cara manualnya seperti apa, awal pemulanya perhitungannya seperti apa, kok tiba-tiba langsung muncul nilainya seperti itu. Nah, ini adalah alurnya, filosofinya, menghitungnya seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian kita coba lihat pengujian hipotesisnya. Pengujian uji tandanya itu kita lihat tanda plusnya sebanyak 7 dan tanda minusnya sebanyak 13. Coba kita amati. Tanda plusnya adalah ini. Di sini. Dari perubahan ini kita salin. Dari rankingnya ini. Ranking perubahannya si istri sama ranking perubahan suami. Nah, ini. Nah, arahnya kita bisa menetapkan. Kalau arahnya ini lebih besar daripada sisi ruas yang kanan, maka lambangnya adalah seperti ini, lebih besar. 5 lebih kecil dari 4. 4 lebih kecil dari 5, yang ini, yang nomor 3. Nah, sehingga tandanya adalah seperti ini. Artinya 4 ke 1 kan menurun. Nah, ini kita beri tanda minus. 5 ke 4 ini adalah menurun. Kita beri tanda negatif. 4 ke 5 naik. Nah, kita beri tanda positif dan seterusnya sampai 20 responden. Ini adalah tanda-tanda yang akan kita amati.
tanda positifnya ada berapa, negatifnya ada berapa. Ternyata positifnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatifnya ada 13. Tanda positifnya adalah 7, negatifnya adalah 13. Nah, kemudian kita bisa melihat tabel binomial di tabel 4, atau teman-teman download aja di Google. Tabel binomial. Nah, ini. Nah, kita bisa melihatnya di sini. N-nya ada 20 responden. Kita cermati, 20 adalah N-nya di sini, 20. Ini adalah jumlah responden karena dicontoh adalah 20 orang, 20 pasang. Jadi 20 di sini. Kemudian mana tadi? Nah, tanda positifnya 7, tanda negatifnya adalah 13. Nah, dari tanda itu tanda terkecil adalah 7. Nah, berarti kita ambil adalah yang 7, lebih kecil daripada 13. Sehingga Z-nya ini 7, kita tarik garis ke bawah, ketemulah di sini 0,132. 0,132. Nah, ini. Kemudian kita bandingkan dengan taraf kesalahannya adalah 5%. Nah, ternyata nilai tabelnya, binomial tabelnya adalah 0,132. Ini lebih besar daripada 0,05. Nah, artinya HA0 ditolak dan HA-nya diterima. Itu tadi kembali yang di awal. Nah, HA0-nya ditolak, HA-nya diterima. Kalau HA diterima berarti terdapat pengaruh positif antara kenaikan insentif yang diberikan perusahaan terhadap kesejahteraan keluarga. Nah, ini. Jadi dengan adanya kenaikan insentif itu akan meningkatkan juga kesejahteraan keluarga yang lebih baik. Itu menurut versi suami dan istri di pasangan tersebut, seperti itu. Itu ya. Jadi sarannya untuk perusahaan perlu dikaji lebih dalam beberapa besar insentif yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, itu. Mungkin nilai yang diberikan terlalu kecil sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bentar. Ada pengaruh di sini, pengaruh yang positif. Jadi ada pengaruhnya insentif terhadap kesejahteraan keluarga. Jadi perusahaan untuk memikirkan kesejahteraan karyawannya agar, karena semakin sejahtera kan juga motivasi untuk bekerjanya juga semakin besar juga. Ada kemungkinan seperti itu. Sehingga dampaknya ke perusahaan juga besar. Sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan insentif agar karyawannya juga sejahtera. Nah, seperti itu. Itu adalah kesimpulannya dan sarannya. Itu demikian. Nanti saya lanjutkan di sesi berikutnya untuk Wilcoxon Match Bear Test. Saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih.